Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Hendak kamu takut meninggalkan di belakangmu generasi-generasi yang lemah, yang kamu takut akan kesejahteraan mereka, maka bertakwalah kamu kepada Allah dan selalulah berkata dengan perkataan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surat An-Nisa ayat yang ke-9. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kembali ucapan rasa puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya masih kita rasakan, sehingga kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita selaku seorang laki-laki yang sudah balik dan berakal, yakninya melaksanakan ibadah Jumat di rumah Allah yang sama-sama kita cintai. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudaraku sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kita orang Minang terkenal dengan falsafah adat basandi syarak basandi kitabullah. Syarak mengatur, adat memakai, sehingga timbul dalam kehidupan kita bahwa bukan orang Minang lah dia kalau bukan dia orang beragama Islam. Namun Bapak dan saudaraku, falsafah yang kita banggakan itu sekarang mulai kendor untuk diamalkan oleh generasi muda kita. Berbagai penyakit masyarakat muncul dalam kehidupan generasi muda kita, yang mungkin saja buat kita dahulunya itu adalah sesuatu yang tabu, yang tidak akan mungkin ada dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Apa itu, Pak? Kita lihat bagaimana generasi muda kita sudah banyak yang kecanduan narkoba. Dan Pak, yang mirisnya, khatib merupakan khatib tetap di LP Muara Padang pada setiap minggu ketiga bulan ganjil. Penghuni LP Muara itu, Pak, 80% umumnya adalah merupakan orang-orang diakibatkan oleh narkoba itu. Dan mereka itu adalah generasi-generasi muda kita. Belum lagi, Pak, baru-baru ini kita dihebohkan dengan munculnya LGBT di lingkungan kependidikan keagamaan. Guru di pesantren, salah satu pesantren terkenal di Sumatera Barat ini, Pak, pengasuhnya melakukan tindakan asusila kepada santri yang sejenis dengan dia. LGBT itu namanya, Pak.
30 orang sampai 40 orang yang mereka jadi korban anak-anak yang sejenis dengan dia. Tabu sebenarnya buat kita itu, Pak. Penyakit yang terjadi di umat Nabi Lut. Namun apa yang terjadi, Pak? Terjadi di zaman kita. Kaum Sodom yang suka perempuan sama perempuan, laki-laki suka sama laki-laki. Itu dahulunya terjadi di pada zaman Nabi Lut, di kaum Sodom. Dan itu melanda kehidupan generasi muda kita yang berfalsafah adat basandi syarak basandi kitabullah itu. Belum lagi, Pak, bagaimana Kota Padang, generasi muda kita. Khatib sempat terkejut, Pak, ketika Buya Maigus Nasir dalam suatu kesempatan beliau menyampaikan kenapa beliau maju menjadi salah satu kandidat untuk maju kepada kepemimpinan Kota Padang ini. Karena mulai keprihatinan beliau melihat kondisi generasi muda kita saat ini, khususnya di Kota Padang, sudah terbentuk gangster-gangster yang akan terlibat tawuran. Dan gangster-gangster itu tahun 90-an kita cuma lihat di TV ketika film-film Cina, Pak. Tapi sekarang merebak dalam kehidupan nyata di generasi muda kita. Dan menurut beliau, Pak, 30 lebih kelompok-kelompok tawuran itu, gangster-gangster itu sudah ada di Kota Padang ini, Pak. Siapa pelakunya, Pak? Siapa yang terlibat di sana, Pak? Anak-anak kita yang masih duduk di tingkat SLTP yang banyak, Pak. Masih dalam usia-usia kecil, masih umur 13 sampai 16 tahun, mereka terlibat dalam kelompok-kelompok gangster, 30 gangster itu yang ada di Kota Padang saat ini. Bapak, pernyataan beliau itu bukan isapan jempol belaka, Pak. Kenapa? Bagaimana kasus Afif Maulana? Terlepas dari kontroversi kejadian Afif Maulana itu, Pak, yang sampai detik ini sudah masuk kepada gedung DPR RI. Terlepas dari itu, Pak, namun yang jelas seharusnya kita orang tua membelalakkan mata kita bahwa ternyata generasi muda kita saat ini tidak dalam keadaan baik-baik saja. Siapa mereka? Anak-anak kita. Pak, lihat Afif Maulana itu. Lihat fotonya, Pak. Seperti orang yang tanpa dosa. Seperti anak yang lugu. Tapi dia terjebak dalam kelompok itu. Walaupun, Pak, kata orang tuanya di berbagai media mengatakan bahwa anaknya adalah anak rumahan, anak yang tak pernah keluar malam. Tapi kenyataannya, Pak, jam 3 malam, kejadian itu jam 3 malam, Pak. Di mana kejadiannya? Di jembatan Kuranji, di bypass sana. Mengapa? Ngapain dia di sana kalau memang biasanya jam 3 malam anak ini tak keluar malam, namun kenapa jam 3 malam dia berada di sana? Pertanyaan besar. Apa yang salah? Apa sebenarnya yang terjadi? Ini yang akan khotib ajak kita bersama, termasuk diri khotib sendiri, Pak. Karena Allah mengingatkan kita sesungguhnya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9, landasan khutbah khatib tadi. Apa kata Allah? Wal yaksal lazi law taraku min khalfihim zurriyatan di'afa khafu alaihim.
Hendak kamu takut, khawatir meninggalkan di belakangmu generasi-generasi yang lemah, yang kamu takut akan kesejahteraan mereka. Perintah khawatir itu, perintah takut itu kepada siapa? Kita orang tua, Pak. Bukan kepada pemimpin saja, Pak. Kegamangan Maigus Nasir itu sesungguhnya kegamangan kita juga hendaknya selaku orang tua, Pak. Kekhawatiran seorang Maigus Nasir itu juga kekhawatiran kita selaku orang tua, karena memang perintah Allah di dalam surat At-Tahrim sudah nyata-nyata mengatakan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Di pundak siapa itu? Kita ayah, Pak. Kita orang tua, Pak. Untuk menyelamatkan generasi muda kita, untuk menyelamatkan keluarga kita, di pundak kita, Pak. Bapak, jangan kita termasuk nanti apa yang diramalkan oleh Rasulullah, apa yang diingatkan oleh Rasulullah, Pak. Apa itu, Pak? Rasulullah mengingatkan, nanti di yaumil kiamat ada seorang laki-laki, Pak. Mudah-mudahan itu bukan kita. Ada seorang laki-laki yang akan selangkah lagi kakinya akan masuk ke dalam surganya Allah, namun dicegat kembali oleh malaikat untuk kembali menghadap mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dipanggil, Pak? Kenapa dicegat? Kenapa dibawa lagi ke mahkamah Allah? Ternyata, Pak, anaknya sedang dihisap pula oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang menghadapi pengadilan Allah. Tapi, Pak, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku memang bejat dalam kehidupanku di dunia, ya Allah. Aku memang tidak pernah kenal dengan Engkau, ya Allah. Aku memang tidak pernah sujud kepada Engkau, ya Allah. Tapi ini bukan hanya salahku, ya Allah. Ayahku tidak pernah kenalkan aku dengan Engkau. Ayahku tidak pernah ajarkan bagaimana cara aku sujud untuk menyembah Engkau. Ayahku tidak pernah mengajarkan bagaimana membaca firman-firman Engkau. Bapak, lalu apa yang terjadi, Bapak? Dua-duanya, ayah dan anak, kata Rasulullah, Allah ceburkan ke dalam neraka sama-sama. Karena apa? Karena sang ayah sudah mengabaikan amanah yang Allah berikan kepada dia. Pak, kita alhamdulillah diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak dalam usia muda kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam usia tuanya dia baru diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan. Di usia 900 tahun dia diberikan keturunan oleh Allah. Namun apa ikhtiarnya? Apa keinginan anak yang diharapkan oleh Nabi Nuh, Nabi Ibrahim adalah bagaimana anaknya menjadi anak yang soleh itu. Pak, setiap hari Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh, berikan aku anak yang soleh. Kenapa itu dicita-citakan oleh Nabi Ibrahim, Pak? Apa? Nabi Muhammad memberikan sebuah jaminan. Iza mata ibnu Adam inqata amalihi illa min salasin. Jika mati anak cucu Adam akan terputus segala amal ibadah. Jaminan Rasulullah. Tapi ada yang tidak akan pernah Allah putuskan. 3 hal kata Rasulullah. Pertama, sedekahun jariyah. Nih masjid yang kita bangun ini, jangankan 1 karung simin, 1 sendok simin saja Bapak ikut dalam membangun masjid kita ini, Allah akan tetap alirkan pahalanya kepada kita, meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini lagi. Yang kedua, ilman yang fa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, ini dia apa? Wa walidun
solihan yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itu cita-cita kita, Pak. Itu harapan kita, Pak. Tapi kalau kita lihat potret generasi muda kita saat ini, anak-anak kita sedang dilingkungi oleh sesuatu yang memang tabu dalam kehidupan kita di zaman yang lampau. Narkoba, LGBT, tawuran, minum-minuman keras yang sesungguhnya itu adalah sesuatu yang akan membawa mereka, menjerumuskan mereka untuk menjadi orang-orang yang tidak soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak, maka dalam kesempatan ini khotib ajak kita bersama, mari kita selamatkan anak-anak kita. Mari kita awasi anak-anak kita. Anak-anak kita duduk berdua di dalam kamar, laki-laki sama laki-laki. Jangan yakin dulu sama mereka, Pak. Tetap kita awasi, Pak. Karena LGBT mereka merajalela saat ini. Oh, ketika jam 7 malam belum juga mereka pulang. Panggil cepat, Pak. Karena Kuranji ini sedang dilanda yang namanya tawuran itu, Pak. Afif Maulana cukuplah satu korban yang terjadi akibat tawuran itu, Pak. Jangan lagi ada Afif Maulana lagi yang kelak akan mungkin saja terjadi di anak kita, Pak. Awas itu, Pak. Karena apa? Bapak dan saudara, sebuah mimpi kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita. Dan ketika kita sudah masuk ke dalam kubur kita, andai kata, Pak, kita diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tidak ada jaminan setiap manusia yang masuk ke alam barzah itu tidak akan diazab oleh Allah. Tidak ada jaminan, Pak. Mungkin saya, mungkin kita masuk ke dalam alam barzah itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun mudah-mudahan kita tidak. Tapi andai kata itu, Pak, ada jaminan Rasulullah, Pak. Ini jaminan Rasulullah lagi. Ketika mungkin saja arwah jasad kita sedang diazab di alam barzah karena dosa kita di dunia ini, tapi ada seorang anak soleh yang kita tinggalkan. Tidak banyak, Pak, satu orang saja anak soleh yang kita tinggalkan. Lalu di setiap sujudnya, di setiap lantunan doa-doanya, di setiap permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dia selipkan doa, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rasul jamin, Pak, Allah akan hentikan dulu azab ayah, azab ibu yang ketika ada keluar dari mulut anaknya yang di dunia sedang mengucap Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku. Dan dia ketuk kepada Allah agar Allah sayangi kita, Pak, sebagaimana kita menyayangi dia di waktu kecil. Kalau sudah anak yang soleh yang mengetuk pintu Allah untuk memberikan kasih sayang kepada kita, siapa yang akan bisa menghambatnya? Maka untuk itu, siapkan generasi yang tangguh, selamatkan anak-anak kita dari berbagai penyakit-penyakit masyarakat yang sedang meruyak, yang sedang berkembang dalam kehidupan generasi muda di Minangkabau ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.